foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya, berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah saya ketemu. Berbeda ya, berbeda fotonya yang di ijazah, yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya, lihat asli orangnya ya. Fotonya asli orangnya. Dengan orang aslinya kan ya. Walaupun berpakaian preman di luar misalnya, itu harus tahu ini seniornya. Nah, sama dengan mengenali orang, ini pelajaran DPO. Jadi kita sudah terbiasa dengan melihat kok yang foto ini dengan orang yang asli pernah kita lihat kok berbeda seperti itu. Nama lengkapnya Pak? Ugroseno aja Pak. Dr. Andes Ugroseno ya? Ya. Ugroseno. Ini ejaan lama ya Pak? Lama. Lama ya. Tempat lahir? Jakarta 17 Februari 1956. 1956 ya. Agama? Islam. Pekerjaan? Purnawirawan Polri Pak. Purnawirawan Polri ya. Bangga Pak, Purnawirawan itu Polri bangga. Iya? Purnawirawan Polri itu bangga ya kan. Iya. Pernah bekerja di Polri kan ya. Iya pernah kerja. Iya kan. Laki. Tempat tinggal? Jalan Suci Gang Regalia, Hmm. nomor 99 RT 18 RW 04 Kelurahan Susukan Ciracas Jakarta Timur. Ciracas Jakarta Timur ya. Alamat Jakarta Timur ya. Oke. Kenal Pak. Saya tanya. Kenal dengan top-topan hakim? Kenal tidak? Top-topan hakim? Enggak. Tidak kenal ya. Dengan Bangun Sutoto? Tidak kenal ya. Dengan Joko Widodo? Pernah ketemu? Pernah ketemu ya. Berarti tahu Pak ya. Tahu. Dekat? Jauh? Kalau pernah ketemu hubungannya? Ya kalau bicara dipanggil sekali saja begitu enggak kenal. Kalau dipanggil sekali saja ya. Berarti tahu ya Pak. Tahu. Dengan Profesor Dr. Opa Emilia MED SPOG PhD. Nah, Pernah ketemu. belum pernah ketemu juga. Profesor dengan Dr. Wening Udasmoro Sama belum pernah ketemu. ketemu juga. Kalau kepolisian tahu ya. Ya. Universitas Gajah Mada tahu juga ya. Iya. Ada tanggapan dari tergugat 1 sampai dengan 4 dan tergugat 2, 3 dan turut tergugat? Tidak ada. Turut tergugat 4? Tidak ada. Turut tergugat? Tidak ada juga ya. Oke. Ya, disumpah dulu Pak ya. Sesuai dengan nama. Silakan berdiri. Sebagai saksi dalam perkara ini Izin dulu. akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Oh kemana? Pilih ijazah tadi. asli. Nah, inilah bolak-balik kadang-kadang. Tadi nggak dibawa ya. Dibawa sama Oh, saksi, yang Bapak ini sama ya saksinya. Saksi ya, saksi hadir di sini ya, mengerti hadir di sini tentang persoalan apa? Berkaitan dengan gugatan CLS dengan kaitan ijazah tadi. Gugatan CLS ya Pak ya, dengan terkait dengan ijazah ya. Siap. Ijazah siapa Pak? Ijazah Pak Jokowi. Ijazah Jokowi. Apakah saksi pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya hanya melihat dari media sosial dan dari beberapa rekan juga yang didapatkan dari media sosial. Melihat dari media sosial ya. Media sosial. Setelah dilihat di media sosial ya, saksi perhatikan ya, ada masalah apa dengan ijazahnya tadi? Ya, secara sepintas dengan kasat mata saya, yang pertama foto
Foto apanya? Foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya, berbeda dengan Pak Jokowi yang pernah saya ketemu itu. Berbeda ya, berbeda fotonya yang di ijazah, yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya, lihat orangnya ya. Fotonya bukan asli orangnya. Dengan orang aslinya kan ya, berbedanya di mana? Ya, kita kan waktu pendidikan juga ada belajar tentang forensik, Pak. Tentang foto kehakiman, kemudian ada tulis kehakiman semua. Iya. Tanda tangan dalam dokumen itu kan juga kita pelajari juga. Itu berbedanya di situ ya. Setelah mempelajari waktu di pendidikan ada forensik ya, forensik dulu ada forensik apa itu? Tadi diktiloskopi ya kan ya. Ya dulu namanya kan pendidikan diktiloskopi ya. Daktiloskopi kan ya. Iya kan? Belajar juga ya. Nah, sidik jari termasuk itu juga ya. Diajari nggak? Ada ilmu tulis kehakiman juga ada, Pak. Termasuk itu ya. Ya, daktiloskopi. Identifikasi loh. Identifikasi ya. Ya saya juga diajari dulu ya. Daktiloskopi ya kan, mengenai sidik jari banyak macam-macamnya. Forensik kehakiman istilahnya ya. Berbeda dengan yang di orangnya tadi. Orangnya. Selain orangnya berbeda apalagi? Biasanya diskusi dengan Pak Roy Suryo, kita kemudian dengan Pak Rismon, Dr. Tiwan, ketemu. Saya pengen mengamati ada apa sih jasa ini gitu. Iya. Setelah dilihat-lihat dibandingkan dengan yang di media, dengan orangnya, gimana? Ya, saya mengambil kesimpulan analisa saya, polisi sebagai aparat negara perlu mengambil langkah yaitu fokus kepada pasal berapa nih kalau misalnya dugaan tadi memang harus dibuktikan. Nah, karena kita harus bisa memberikan jawaban pada masyarakat. Jadi pemikiran saya lebih cenderung pasalnya adalah pasal 263 ayat 2 KUHP, yaitu digunakan untuk maju sebagai waktu itu sebagai calon wali kota 2 kali, kemudian calon gubernur dan calon presiden. Sehingga ke depan nanti peran KPU tidak hanya sebagai event organizer aja untuk melaksanakan pilpres, tapi juga harus melakukan verifikasi secara tuntas, secara mendalam tentang persyaratan-persyaratan dokumen yang diperlukan oleh KPU. Jadi itu waktu itu melihatnya kapan Pak itu? Melihatnya dan membandingkannya kapan? Kira-kira tahun berapa? Saya 2025 sudah hampir tiap hari karena itu menarik perhatian sebelum yang pertama kali lihat itu kan? Iya. Nah, sebelum kenal dengan Roy Suryo tadi ada melihat kan baru diskusi dengan Roy Suryo. Kapan itu? Kira-kira mulai pertengahan 2025, Pak. Oh, pertengahan ini 2025. Terus tadi katakan ada calon wali kota. Apa sebelum calon wali kota itu gimana tadi? Ya, saya melihat undang-undang pemilu. Ya. Kemudian saya lihat persyaratan untuk menjadi calon wali kota, calon gubernur, kemudian juga calon presiden kan bukan hal yang mudah bagi saya. Karena ini kan untuk memimpin daerah maupun memimpin negara seperti itu. Ya. Jadi kejelian ketelitian itu harusnya ditunjukkan oleh KPU, seperti misalnya ada ke depan nanti dalam pemikiran saya apakah calon presiden atau kalau calon kepala daerah terlalu banyak misalnya cukup peran lokal perlu dipampangkan di media cetak atau media elektronik yang ada seperti itu sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian dari awal sebelum terjadi masalah seperti sekarang ini kan berlarut-larut seperti itu. Perlunya syarat calon presiden ya, wakil presiden lebih ketat tuh ya. Usulan saudara kan ya. Siap. Perlunya ya. Berarti adanya perubahan
atau perbaikan undang-undang gitu ya, Eh, atau aturan di bawahnya? yang penting realisasinya. Jadi seperti contoh misalnya KPU. Ya, Kalau KPU menerima persyaratan untuk verifikasi itu kan harus membuat berita acara. ya. Nah, kemudian juga diumumkan. Mm-mm. Ada nggak masukan-masukan dari publik dan sebagainya maju. Tapi diberikan batas waktu sehingga tidak terlalu lama. Misalnya 1 minggu menerima masukan dari beberapa pihak seperti itu. Selama ini ada KPU seperti itu. Saya melihat dengan peristiwa yang kaitan dengan ijazah Pak Jokowi ini kan tidak ada, hanya akhirnya ditekan oleh publik di situ, termasuk yang di KPU pusat melalui Komisi Informasi Publik yang di pusat itu, Ya, KIP. supaya ditunjukkan KIP tadi. Ya. Nah, sebetulnya bagi saya kalau KPU sudah berani menunjukkan seperti itu, KPU pusat, nah pasal 263 ayat 2 KUHP itu bisa diterapkan dulu, itu menjadi barang bukti karena digunakan. Jadi bukan yang menyerahkan. Kalau waktu itu di KPU diteliti dengan jelas, ini kan tidak akan maju. Jadi karena tidak diteliti dengan jelas dan sangat teliti, akhirnya maju. Nah ini mungkin ke depan perlu kewaspadaan seperti itu, sehingga ya sekali lagi saya katakan jangan sampai selalu terjadi hal-hal seperti ini yang berlangsung proses 5 tahunan seperti itu. Jadi peraturan KPU-nya Pak tadi ya. Peraturan KPU-nya yang harus diperbaiki ya. Nah itu. Memang ini yang masukan begini. Kalau ada masalah peraturan KPU-nya yang kurang jelas, harus diperbaiki. Harus tegas dan jelas gitu. Tegas, jelas, dan kalau memang ada kurang diperbaiki kan itu ya. Kembali lagi ya tadi kan. Jadi saksi baru tahu tahun 2025 dari media ya. Tapi belum pernah lihat saksi ijazah aslinya Pak Jokowi. Sampai sekarang saya nggak pernah. Nggak pernah lihat ya. Tidak pernah lihat ya. Jadi memang ini masukan ya. Ya. Kalau KPU berarti kan negara ada yang kurang terhadap aturan-aturannya ya kan ya. CLS seperti itu benarnya. CLS kan seperti itu aturannya kan ya. CLS. Bagi Kan saya ke masyarakat. depan peraturan-peraturan KPU itu harus diberikan kepada publik pencerahan supaya trust, kepercayaan publik ini bahwa KPU bukan hanya sekedar event organisasi untuk melaksanakan pemilihan dan pemungutan suara saja, itu saja. Kan pemilihan seluruh Indonesia lagi ya. Seluruh Indonesia. KPU itu kan. Hal apa yang tidak pas di Iya. ataupun Unggahan. Ya, kita kan selama bertugas sering membuat DPO nih, daftar pencarian orang. Jadi di akabri kepolisian itu ada semacam norma kalau seorang junior yang paling junior itu harus mengenali seniornya. Jadi kalau tingkat 1 harus mengenali tingkat 2, 3, 4. Ini cukup sulit. Jadi walaupun berpakaian preman di luar misalnya itu harus tahu ini seniornya. Nah, sama dengan mengenali orang, ini pelajaran DPO. Jadi kita sudah terbiasa dengan melihat kok yang foto ini dengan orang yang asli pernah kita lihat kok berbeda seperti itu. Itu yang sangat menonjol bagi saya di situ. Kalau teknik yang lain saya tidak pelajari, hanya dengar cerita dari Pak Rismon atau Pak Rosoria atau Dr. Tipa itu. Jadi kapan saudara pernah dipanggil oleh Pak Jokowi? Bulan Februari tahun 2015 saat beliau baru 4 bulan menjabat sebagai presiden. Iya. Karena waktu itu saudara sebagai Saya baru selesai jadi Wakapolri itu 1 tahun kurang lebih. Saya pensiun 2014 1 Maret, nah Februari 2015 saya diundang ke istana waktu itu bersama Prof. Jimli Asidiki dan beberapa kawan yang lain. baik Pak, dari saudara yang lihat waktu ketemu dengan jasa dengan unggahan itu apa yang sekilas beda? Ya beda jauh Pak, nggak ada beda, bukan beda sedikit, beda jauh. Jadi Contohnya dalam apanya? ya misalnya Maksudnya diunggahnya di foto kan? Di foto. Iya. Foto seseorang itu dengan Pak Jokowi Iya. bahkan Bapak. Iya. Ya misalnya saya nggak pernah lihat Pak Jokowi pakai kacamata begitu. Kemudian bentuk gigi seperti kan kita bisa lihat seperti itu. Kemudian begitu di gambar bentuk telinga, mata, pintas kita lihat
banyak perbedaan seperti itu. Biar sama-sama. Ya, Di ya, telinga. hidung seperti itu. Jadi panca indera itu bisa kita lihat dari kasat mata kita, bisa kita lihat bintang. Itu yang diantaranya yang Siap, ya. beda. Siap. Ya. Pernah melaporkan atau saudara yang melapor tadi kan pasal 263 ngomongnya saksi kan, Ya. pernah melapor ke polisi? Belum, jadi saya diajak dialog dengan beberapa kawan-kawan, dengan Iya. Prof. Refli juga. Eh, Saya bilang ini coba fokus dulu aja, jangan dihadapkan kepada pemilik ijazah dulu Pak Jokowi, gitu loh. Jadi kalau orang punya ijazah, katakanlah tidak benar atau diduga palsu, kalau hanya disimpan sendiri ya mau dibesarkan di rumah pakai figuran juga nggak ada masalah. Cuma kalau digunakan berarti kan ayat 2-nya masuk. Apalagi untuk misalnya calon presiden, ini lebih bagi saya ke depan negara kan tidak bisa dibuat main seperti itu. Jadi Yeah. saya lebih fokus kalau bisa pasal 263 ayat 2 saja gitu. yang dilaporkannya tadi. Yang harusnya dilaporkan seperti itu. Ya. Jadi saya akan yang dilaporkan cukup komisioner-komisioner KPU baik yang di Solo, kemudian di Jakarta sama di pusat. Komisionernya dilaporkan. Siap. Ya, sudah. Saya dengar kemarin hari Minggu kemungkinan ada arah ke sana kemungkinan. Ada, tapi belum ya. Iya. Hari Minggu kemarin saya bertemu dengan beberapa kawan, mungkin ada arah ke sana supaya masyarakat nggak hanya dipertontonkan dengan debat yang Iya, melelahkan seperti ini cukup lama. Ya, tapi sampai sekarang belum ada ya untuk Belum ada. komisioner KPU ya dilaporkan tentang ijazah tadi ya. Penggunaan ijazah Ya, diduga penggunaan palsu tadi. ijazah belum ada ya, Iya. komisioner. Pak, ada? Silakan. Saya serahkan. Baik, kami lanjutkan. Terkait dengan materi gugatan ini yang tadi Bapak sudah menyampaikan ini mengenai CLS Pak ya, Siap. kaitan juga dengan mengakhiri adanya suatu hal yang sama di kemudian hari Bapak tadi mengusulkan bahwasanya ke depan itu KPU itu menunjukkan ijazah daripada calon kontestan seperti itu Bapak. Iya, jadi bisa diumumkan di media cetak juga. Bisa untuk khusus untuk pemilu kan ya cukup menarik, seperti penerimaan mahasiswa zaman dulu kan juga pakai media seperti itu, dan masyarakat akan ikut partisipasi untuk bisa melihat, oh ini kawan saya, ini om saya, ini kakak. Disitulah rasa memiliki seorang calon pimpinan negara ke depan itu harus dimunculkan dari situ. Jadi diketahui latar belakang pendidikan formalnya begitu Bapak ya. Ya semuanya, jadi benar-benar memilih seorang pemimpin itu ya bagi saya harus benar-benar pilihan baik lahir maupun batin seperti itu harus. Jadi kalau itu tadi usulan Bapak berkaitan dengan mungkin ke depan ada semacam polemik seperti ini lagi, maka itu tidak nanti bertentangan dengan undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang yang sifatnya privasi kita, atau bagaimana? Saya mungkin ini kan Bapak saksi fakta ya, tapi kan usulan Bapak kan ada kaitannya dengan materi gugatan penggugat ini Pak Alun Toto dan Pak. Ya kalau risiko ingin menjadi pejabat publik ya data pribadi pasti ya akan diketahui seperti itu. Sebagai contoh saya ini untuk perbandingan saja. Jadi kasus meninggalnya Arya Daru, diplomat yang di kosnya itu Jakarta, saya ngikuti juga karena pengacara yang saya kenal, akan dibuka masalah hal-hal yang mungkin sebetulnya itu membuka aib, tapi karena sudah meninggal pengen dilihat motif kematiannya apa, itu dibuka pada publik karena masalah seperti itu. Oke, jadi kalau itu memang berkaitan dengan Kepentingan. adanya kepentingan yang lebih luas, Iya, mungkin hal yang semacam ini bisa dikesampingkan ya untuk iya khusus ya. kepentingan yang lebih luas begitu Iya. ya. Katanya mungkin seperti itu yang masukan Bapak. Ya, kalau Bapak menang dari karirnya Bapak dari kalau mungkin dari TNI kan kecabangan Bapak Polri itu dari apa Bapak latar belakang apa mungkin dari sensor atau dari Oh iya. apa Bapak? Saya
lebih banyak di bidang reserse. Dasar, Ya, karena sering berkaitan dengan bukti itu memang sudah ya, bukti memang sudah tahu Bapak ya. dan analisa kriminalnya atau analisa kriminalistiknya harus lebih jeli di situ kalau reserse seperti itu. Cuman kan menguntungkan Kalau kita Bapak kan. pernah bertemu secara langsung dengan Bapak atau Presiden ke-7 tahun 2000 berapa? 15 ya. Seperti itu ya dibandingkan dengan data yang ada di medsos. ya, ya. Bukankah dalam apa namanya ketika Polri mengambil alat bukti dan menilai alat bukti harus diambil dulu data dari data primernya. Bagaimana itu Pak kalau Bapak mengatakan semacam itu? Ya, Karena saya ini jasa kan masih ada di Polda. ya mohon maaf Pak yang mulia Pak Hakim. Jadi gini, kalau ijazah yang dipegang Pak Jokowi ini dibakar sama beliau sendiri, apakah dugaan tadi tidak berjalan? Karena sudah digunakan. Gitu. Jadi kalau ada di Polda sekarang ini seperti yang diberitakan di media, seperti yang pernah gelar perkara khusus kemarin, ini saya bertanya dalam hati seorang reserse, mantan reserse, ini barang atau barang bukti? Nah, kalau itu barang bukti berarti kan barang yang diduga hasil kejahatan sesuai dengan pasal kalau nggak salah 38 ya di KUHP itu tentang penyitaan tadi. Nah, situ. Jadi ini harus dibedakan, ini dokumen, ini barang atau barang bukti. Kalau ada di polisi berarti barang bukti lah. Mengambil kesimpulan sementara loh. Kalau barang bukti kan barang yang dipakai sebagai kejahatan atau hasil kejahatan dan sebagainya. Ini sensitif bagi saya seorang reserse gitu. Jadi bagi saya lebih bagus kalau fokusnya kaitan dengan dugaan ijazah di KPU. Nah, KPU tadi yang disita resmi oleh kepolisian dengan beberapa petunjuk cukup banyak menurut saya. Yang didapatkan di media itu kan sudah dibuka semua, ada harian kedaulatan rakyat itu sebenarnya demi kepentingan negara dan bangsa, ya kepolisian negara Republik Indonesia jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan seperti itu. Maksudnya ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti yang sekarang terjadi itu. Ya, jadi seperti itu pandangan Bapak ya. Siap. Kasus atau polemik yang sekarang ini sudah terjadi dalam perkara itu, termasuk juga adanya juga tadi kan tujuan Siap, ya. kan sebenarnya kan memang pengen polemik ini berhenti dan ada endingnya, tapi kan sampai Siap. hari ini memang masih berlanjut seperti Siap. ini, bahkan ada laporan juga Pak Jokowi. Tapi kalau dari sisi apa namanya lidiknya maupun sidiknya sersa, hal-hal yang bukan merupakan data primer juga dimungkinkan seperti itu Pak. Kita mengambil suatu asumsi sehingga meningkatkan ke penyidikan. Ya, jadi menarik ini kan kebetulan menyangkut Presiden ke-7 nih malah negara Pak. Jadi saya juga berpikir gini, apakah dibuatkan laporan polisi model A? Ya, saya menarik karena waktu pertama kali saya bertugas tahun 79 di kepolisian itu ada asisten Kapolri bidang reserse intelijen, Pak. Nah sekarang reserse juga melaksanakan tugas intelijen penyelidikan. Padahal penyelidikan itu bagian dari penyidikan. Jadi beda penyelidikan reserse dengan penyelidikan intel. Gitu loh. Tapi saya lihat sekarang ya mohon maaf itu perlu perbaikan juga nanti ke depan ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu bagi saya yang sangat mengagetkan gitu. Maksudnya kok ini jadi tumpang tindih antara reserse sama intel seperti itu. Makanya kalau misalnya kaitan dengan ijazah yang diduga palsu tadi sebaiknya tidak usah menunggu polisi bisa datang ke KPU dilihat ini harus dituntaskan ya disita dulu yang dari KPU KW dulu. Jadi jangan selalu debat antara Pak Jokowi dengan yang dikenal dengan trio RRT misalnya itu dan beberapa orang tadi. Jadi benar-benar udah ini nomor 2 yang kalau misalnya terlibat nanti ayat 1, tapi ini ayat 2, 263 tadi buktikan dari KPU dulu supaya persoalan ini bisa cepat selesai seperti itu. Berarti mungkin atau pendapat Bapak mungkin juga perlu adanya peraturan yang memang ketika memang terjadi polemik
polisi langsung bergerak aktif begitu Pak ya. Menyikapi misalnya ada semacam kasus semacam ini supaya tidak terjadi polemik, mungkin langsung polisi itu langsung mungkin ada aturan yang mungkin bisa polisi itu bisa bergerak aktif supaya polemik seperti ini tidak terjadi lagi, mungkin seperti ini Pak ya. Ya, jadi saya tetap bangga sebagai polisi karena di topi polisi itu selalu ada tulisan Rastra Sewa Kotama itu Pak. Nah, Rastra Sewa Kotama itu kan abdi utama dari nusa dan bangsa. Abdi loh Pak. Nah, sebagai abdi itu, sebagai contoh, misalnya dalam pemilu itu polisi harus all out, misalnya sirekap seperti selain ya dugaan dengan ijazah tadi. Nah, polisi kalau ada dugaan sirekap kan sudah ada cyber crime-nya di situ, ada direktur cyber, nah itu bisa turun. Tapi ada ketentuan-ketentuan untuk bagaimana mendatangi TKP berkaitan sirekap itu kan elektronik, jangan sampai mengganggu pesta demokrasi yang besar ini. Bagi saya tantangan Polri ke depan itu bukan hanya, ya mohon maaf Pak Hakim, kalau dulu kelihatannya kan copet itu kan bisa nangkep copet udah prestasi, tapi kalau bisa mengungkap kaitan dengan masalah cyber ini kan luar biasa seperti itu. Jadi mudah-mudahan 2029 nanti situasinya tidak seperti 2024 atau sebelumnya lah misalnya. Dan ini kan menjadi catatan juga karena ini kan persidangan disiapkan. Siapa tahu nanti ditindaklanjuti sama pengambil keputusan yang di atas Pak ya. Jadi ada KPU atau mungkin ada peraturan tersendiri yang bisa seperti usulan Bapak tadi. Siapa? Wajibkan ijazah di publikasi ya. Oleh KPU di media massa, termasuk juga sebagai bagian dari rekam jejak pendidikan. Siap. Kami beri kesempatan kepada penggugat untuk bertanya. Silakan. Terima kasih Majelis. Saudara saksi, saudara saksi karena merupakan senior di Kapolri ya, sempat menjadi Wakapolri tadi. Kalau unit kerja yang namanya Pusat Laboratorium Forensik itu keberadaannya di mana? Di dalam organisasi Kapolri itu? Ya, sebetulnya berada di bawah Bareskrim juga. Bareskrim. Apakah boleh dikatakan sebagai Wakapolri membawahi unit kerja itu? Ya, saya mohon maaf ya, mungkin sekarang sudah terpisahkan kepala, karena namanya Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kampus Lapor. Kampus Lapor. Ya, itu di bawah Mabes. Masih ya. Ya masih di Kapolri, tapi tidak di bawah Mabes Polri. Masih dalam Mabes Polri. Mabes Polri. Oke. Saudara saksi kan pernah berada di Mabes Polri kan? Pernah. Berarti kan ya. Oke, baik. Tadi juga saudara saksi bersaksi bahwa pernah memperoleh pendidikan forensik juga, gitu kan. Nah, bisa diterangkan pada persidangan ini mengenai proses pengujian keaslian ijazah ya, atau dokumen atau whatever lah Pak ya, di Lab 4 yang tadi diterangkan oleh saudara saksi. Prosesnya bagaimana? Ya, jadi kebetulan ada peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 ya, berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Ya. Sekarang lapor, dulu Labkrim namanya. Labkrim ya, betul. Jadi memang tidak mudah untuk menggunakan pemeriksaan laboratorium forensik atau Labkrim tadi. Jadi semua itu harus diawali dengan laporan polisi. Laporan polisi. Ya. Okay. Jadi dalam Perkap nomor 10 tahun 2009 tadi itu laporan polisi, kemudian bukan laporan loh, bukan Dumas loh ya. Ya. Jadi penekanan saya tetap laporan polisi. Laporan polisi. Setelah itu ditindaklanjuti dengan surat perintah dimulai penyidikan. Maksudnya laporan dinas gitu ya, laporan kedinasan gitu ya, yang laporan kejadian berkaitan laporan peristiwa yang diduga tidak pidana. Oh, baik. Ya. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan. Ya. Nah, dalam surat perintah dimulai penyidikan itu sudah memeriksa beberapa saksi, kemudian minta penetapan pengadilan untuk penyitaan tadi. Nah, setelah lengkap, yang akan diperiksa ke laboratorium forensik itu adalah yang sudah dilengkapi dengan administrasi penyidikan. Oke. Jadi kalau penyelidikan, khusus penyelidikan langsung ke laboratorium kriminalistik atau laboratorium forensik itu tidak bisa melanggar peraturan Kapolri itu sendiri, seperti itu. Baik. Saudara saksi mengikuti proses
pengujian ijazah yang dilakukan oleh lapor Ya. pada ijazahnya Pak Jokowi? Saya setelah selesai saya ketemu dengan kawan-kawan pasti Ya. saya tanya bagaimana Ya. mekanismenya misalnya dalam gelar perkara khusus seperti Ya. itu saya pasti minta Ya, informasi oke. pada mereka. Apa yang saudara bisa sampaikan pada persidangan ini perihal kesaksian saudara atau pengetahuan saudara perihal itu? Ya, Begini saya ulangi peran. Apa yang seharusnya dilakukan ya oleh lapor, tapi tidak dilakukan oleh lapor? Yang saudara amati. ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan pada yang mulia para hakim tadi. Ini ada peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 Ya, tentang penyidikan tidak pidana. ya, Jadi saya tidak mengikuti itu, tapi setelah saya baca sepintas sangat aneh kalau peraturan Kapolri tadi disebutkan penyidikan tidak pidana, sedangkan penyidikan tidak pidana sudah diatur di KUHP. ya, Nah, di situ sebutkan ada laporan atau dumas. ya, Nah, istilah-istilah seperti ini nih sebetulnya perlu diperbaiki. Kalau dumas atau pengaduan masyarakat itu biasanya melaporkan perilaku polisi yang menyimpang. ya, Misalnya dugaan korupsi, kemudian juga melakukan perbuatan tidak terpuji dan sebagainya, itu dumas. ya. Tapi kalau reserse tidak ada dumas. Oke. Ya, makanya saya selalu sampaikan sama para junior kalau ketemu, coba sosialisasikan laporan polisi itu bukan laporan kebetulan ditangani polisi. Ya. Misalnya jaksa menangani kasus Pak Tom Lembong gitu korupsi. Itu juga laporan polisi, bukan laporan kejaksaan. Ya. KPK nangani itu saya baca laporan kejadian itu juga salah menurut saya. Itu harusnya laporan polisi karena di internasional saya pernah belajar ke Amerika juga. Ya. Itu ya police report. Nah, ini mungkin yang masyarakat kadang-kadang lupa. Laporan atau laporan pengaduan yang diatur di KUHP itu di pasal 1 penjelasannya itu yang dimaksud adalah delik biasa atau delik aduan gitu loh. Nah, ini yang mungkin ke depan bagi saya pendidikan Polri perlu diperbaiki seperti itu sehingga berkaitan laporan yang TPWA ya di Bariskem itu seharusnya bukan dumas, bukan laporan tapi laporan polisi. Ya, laporan. Jadi Setiap laporan polisi yang masuk ditindaklanjuti dengan SPDP baru diproses. Jadi tidak ada istilah SP 2 lidik, surat perintah penghentian penyelidikan. Itu tidak diatur di hukum acara pidana. Itu yang bagi saya ke depan perlu diperbaiki seperti itu. Jadi boleh dikatakan dalam proses itu menurut pengamatan saudara saksi ada laporan polisi, ada pelanggaran terhadap peraturan Kapolri terhadap itu. Oke, itu kesaksian saudara begitu ya. Terhadap KUHP, Pak, bukan peraturan Kapolri, terhadap KUHP. Terhadap KUHP gitu ya. Ada yang peraturan KUHP yang tidak dilaksanakan oleh lapor begitu. Oke. Oleh penyidik. Oleh penyidik. Ya. Nah, Bariskem. kalau hubungannya dengan lapor, saudara saksi, dengan lapor kan keluar dengan kesimpulan identik dan tidak identik. Dalam kasus ini adalah identik. Itu bagaimana maksudnya? Lapor harus menolak kalau administrasi penyidikan tidak tepat. Oh, seharusnya ditolak ya. Karena yang kedua, pengertian identik itu bagi saya hanya tanda tangan identik. Oh ya. Kalau dokumen misalnya ijazah, sertifikat itu ya asli atau palsu. Oh, kalau identik tidak dikenal dalam lapor. Nggak ada. Kalau uang ya asli palsu, tidak ada uang identik. Oh ya, oke, baik. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang perlu selalu sampaikan kepada publik seperti itu. Oke. Baik, saudara saksi, ini agak berbeda pertanyaan saya adalah ketika saudara saksi menjabat sebagai pejabat di Kapolri itu pernah ada nggak semacam tekanan bersifat politik gitu untuk saudara melakukan di luar yang saudara yakini harus dilakukan? Pernah nggak memperoleh tekanan seperti itu? Ya, saya belajar pembentukan polisi di Magelang 1 tahun. Ya. Ya kan? Bagaimana sejarah perjalanan bangsa. Kemudian 3 tahun di Sukabumi. Ya. Jadi pertanggungan jawab polisi itu harusnya kepada hukum, bukan pada atasan. Nah, ya oke. Itu yang harusnya sampaikan. Jadi saya pernah berbeda pendapat dengan pimpinan dan saya juga paling senang berbeda pendapat. Ya. Dengan anak buah juga sering berbeda pendapat. Jadi polisi itu harus sering berbeda pendapat. Ya. Karena untuk mendapatkan yang benar-benar hakiki itu kan sulit. Ya. Saya mungkin pangkat bintang 3, tapi ada seorang kombes yang pintar, mungkin saya perlu belajar ilmu dari situ. Nah, hal-hal seperti ini
kalau misalnya itu bertentangan dengan hukum ya sampaikan dengan cara baik-baik. Mohon izin jenderal, ini tidak bisa kami laksanakan karena ini melanggar hukum acara pidana seperti itu. Jadi jawabnya secara singkat, pernah ya saudara memperoleh tekanan itu dari baik dari pimpinan maupun dari yang selevel, pernah mendapatkan tekanan? Ya, pernah lebih dari sekali itu aja. Oke, pernah dari sekali. Sehubungan dengan itu, bagaimana kesaksian saudara mengenai keadaan sekarang? Apakah Polri mendapatkan tekanan atau tidak? Saya belum, khususnya dalam kasus ijazah ini. Kalau saya harus melihat begini, ya saya ingin polisi kembali kepada polisi negara Republik Indonesia. Cukup saksi. Jawaban itu sudah cukup Ya, bagi itu kami. aja. Oke, saudara saksi, boleh saya perlihatkan karena saudara juga pernah belajar forensik kan ya saudara. Boleh izin yang majelis Silakan, kami silakan. hormati. Silakan dari apa juga? Dari tergugat. Saudara Tergugat, saksi silakan. kan sudah melihat di medsos dua macam, Silakan, Pak. Silakan. dua macam dokumen ini ya. Ya, nah. Terus kemudian tadi di persidangan juga diperlihatkan ijazah. Ijazah asli, tahun lulusan sama tahun 85. Baik ya. Ini orang yang berbeda, ya, yang berbeda ya. Sekarang sebagai ahli forensik, apa yang saudara lihat sebagai perbedaan? Ya, perbedaan. Ya, bisa balik. Udah lihat dulu, Pak. Lihat dulu, Bapak. Belum lihat dulu, nanti lihat dulu Bapaknya. Kalau belum lihat, saksi belum lihat. Boleh. Pegang aja. Kacau. Kalau sudah lihat, duduk nggak apa-apa. Kalau sudah lihat, duduk aja. Lihat. Silakan. Ya, 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 ya. Jadi kalau saya lihat di sini, ini ada semacam hologram ya, hologram sebelah kiri nih ya. Nah, ya, hologram. Kemudian materai yang tadi saya lihat kan 100 ruh, tapi di sini 500 ya. Tahun sama ya. Nah, ya beda. Kemudian ya, kalau cap ini kan perlu pemeriksaan khusus nanti ya, situ ya. Kemudian tanda tangan sepintas tarikan. Jadi tanda tangan itu dilihat identik atau tidak. Ya. Itu dilihat dari beberapa titik-titik tertentu, tarikan itu berbeda seperti Ya. itu. Sehingga ini baru petunjuknya. Ya, betul. Alat bukti nomor 4 kan petunjuk tadi. Ya. Nah, ini bisa menjadi suatu saat kalau memang dilakukan penyidikan ya ini menjadi barang bukti yang dari KPU tadi Ya. untuk diperiksa dengan yang ini, Oke. yang asli tadi. Ya. Itu untuk pembanding seperti itu saja. Oke, baik. Itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh kawan-kawan. Ada pertanyaan lagi. Tadi Iya. saudara saksi meminta izin kepada yang terhormat majelis hakim apa boleh dipegang. Iya. Ya, dalam suatu gelar perkara, ya, juga ada larangan tidak boleh memegang. Ya. Itu bagaimana pengamatan saudara saksi? Ya, Kok tidak boleh memegang? Tunjukkan nggak boleh pegang. jadi sama dengan kalau ada kejadian di TKP, Ya, seharusnya ya saya sering studi ke Arizona dulu. ya, Itu polisi itu kemana-mana membawa sarung tangan karet yang tipis. ya. Gitu loh. Jadi pada saat gelar kalau memang ingin memegang, sebetulnya kalau dipegang dengan sarung tangan yang karet yang tipis tadi, bagi saya nggak ada masalah. Oh, Ya. jadi sebetulnya boleh asalkan pakai sarung tangan, misalnya begitu. Iya, waktu di Amerika tuh mobil yang kita tumpangi dibongkar sama anak-anak muda, Ya, kemudian barang-barang kita ada di dalam. Tapi kita tanya polisi, boleh nggak kita mengambil barang kita? Nah, kita bisa ngambil, tapi oleh polisi diberikan sarung tangan. Oh, Membuka pintu itu bisa, tapi Oke. difoto, di video sama polisi itu. Nah, kita ngambil barang-barang kita nggak ada masalah. ya. Akan dilanjutkan oleh Silakan. Ya. Saksi tadi menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan itu bertentangan dengan KUHAP. Pertanyaan saya selanjutnya, menurut saksi, kalau begitu apa yang harus dilakukan penyelidik ketika alat bukti belum ditemukan? Mau diulangi dulu, Pak? Ya, tadi
saksi menerangkan bahwa penghentian penyelidikan itu tidak dikenal di dalam KUHP. Lalu saksi kan latar belakangnya reserse, bahkan pernah belajar ke Amerika ya. Nah, pertanyaan saya, jika menghadapi satu perkara seperti itu, bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang penyelidik? Ya, jadi dari awal sudah saya katakan, pertama jelas harus ada laporan polisi. Harus ada laporan polisi. Jadi kemudian setelah laporan polisi diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan. SPDP. Ya. Karena dalam KUHP penjelasan dari pasal-pasal tersebut, Ya. Penyelidik itu tidak bisa bekerja sendiri dengan membuat surat perintah penyelidikan. Penyelidikan itu atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Penyelidik bekerja atas perintah penyidik. Berarti harus ada surat perintah berdasarkan laporan polisi dan SPDP. Ya. Gitu loh. Jadi kalau dikeluarkan surat perintah penyelidikan kemudian diperiksa lapor, Ya. kemudian dihentikan SP2 lidik, Ya. penyelidikan itu pekerjaan sepanjang masa, nggak bisa berhenti. Terima. Jadi pengertian Nah, kalau penyelidikan. intelijen itu Ya. bangun tidur melihat batu di tengah jalan, bikin laporan penyelidikan, nggak ada masalah. Ya. Mungkin ada yang masang mau ngadakan apa namanya begal dan sebagainya. Iya, iya. Itu intel. Tapi kalau reserse harus ada laporan polisi, bukan dumas, bukan laporan biasa. Gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak di dalam penyelidikan itu mengadakan penyitaan barang bukti begitu? Penyelidikan. Penyelidikan tidak bisa melakukan penyitaan. Penyelidikan tidak bisa melakukan. Karena penyitaan itu harus minta penetapan pengadilan. Ya. Pengadilan menerbitkan penetapan pengadilan harus ada laporan polisi, Laporan polisi, harus ada surat perintah dimulai Ya. penyidikan, terus ada berita acara penyidikan. Itu tidak hal yang mudah, bukan asal ambil kemudian disita, bukan. Ya. Tadi ditanya rekan kami dan oleh majelis hakim, saksi menerangkan mengikuti perkembangan tentang ijazah. Apakah saksi mengikuti berita bahwa Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Dirtirpidumnya pada saat itu Brigadir Jenderal Polisi Juhamdani melakukan penyitaan ijazah itu, saksi mendengar ya, mendengar ya. mendengar. Menurut saksi, pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim Pak Hakim tadi, kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Begitu ya. Baik. Saya kepada fisik tadi di awal, saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Mohon maaf. P28. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Baru hari. Tapi gambarnya sama. Sama. Sumbernya sama. Ya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat, wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya. Jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi
menurut saksi dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya, jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan nih, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, tentunya kami juga, adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya? Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga, mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazah ini asli seperti itu, karena
pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini menjadi polemik dan lain sebagainya yang, mohon maaf, menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya, ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ, atau proses. Jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim, nanti reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup Yang Mulia. Terima kasih, Jenderal.